Selamat sore Pak Gregorius. Perkenalkan, nama saya Maria Dinda Mutiara Putri dengan NIM 22C10059. Saya dari Fakultas Ilmu Hukum dengan kelas 01 dan kelas religiusitas 07. Sebelum kita memulai kelas religiusitas ini, kita awali dengan doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat sore ya Bapak, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat, rahmat, kesehatan, atas kegiatan di hari ini dari pagi sampai malam. Nanti semoga berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapak, kali ini kita akan belajar mata kuliah religiusitas. Semoga apa yang dipelajari dapat bermanfaat dan juga berguna bagi kami. Amin. Terima kasih ya Bapak. Amin. Bapak dan Putra Roh Kudus, amin. Di sini saya akan menyampaikan tentang hubungan positif antara agama dan kebahagiaan. Jadi hubungan positif antara agama dan kebahagiaan menurut saya adalah ketika di saat kita benar-benar kecewa, saat kehilangan arah, saat kita down dengan dunia ini. Kemudian di agama saya kita baca Alkitab, kita mengerti firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa dengan minta pertolongan kepada Tuhan. Itu membuat diri kita tenang, kita jadi punya pengharapan, kita nggak stuck gitu aja di masalah kita yang kita hadapi, tapi kita punya kebahagiaan, kita punya sesuatu yang kita harapkan. Kayak misal kita lagi sedih, terus kita merasa kebingungan kan, kok ternyata di dunia ini gini Tuhan, kayak terus kita baca Alkitab, kita punya pengharapan lagi, kita punya pencerahan, kayak oh seharusnya hidupku gini loh, Tuhan tuh ngasih jalan gini baik maksudnya. Tetapi itu tuh nanti kita punya upahnya di surga itu, supaya kebahagiaan bagi kita. Jadi pada pemerintahan Swedia juga ada target untuk kesehatan mental. Apa sih masalah yang membuat manusia itu jadi down, bisa jadi kayak terlihat banyak masalah? Mungkin hal sepele, hal kecil yang dampaknya besar bagi kesehatan manusia itu juga bisa mempengaruhi, tetapi kita juga beralih ke masalah yang membuat manusia menjadi bahagia. Masalah ekonomi, terbangunnya infrastruktur seperti jalan, kemudian masalah budaya seperti kadang orang beranggapan bahwa yang berpendidikan tinggi itu lebih bahagia hidupnya, sedangkan yang mereka berpendidikan rendah hidupnya tidak akan bahagia, nggak bakal bahagia. Kemudian faktor lingkungan, semisal lingkungan sekitar kita yang bersih, kita akan merasa bahagia dong, kayak asri ya, kayak gitu loh. Sedangkan yang kotor tidak bahagia, jadi kayak murung ngeliatnya, kayak ngeliat lingkungan sekitar jadi males. Terus juga di Amerika juga ada yang beranggapan bahwa agama itu tidak membuat kebahagiaan, karena di Amerika itu kebanyakan orang yang tidak beragama itu hidupnya malah lebih berkarir, lebih kaya, mementingkan dunianya dia sendiri, sedangkan yang beragama itu malah stuck di situ-situ aja. Mungkin mereka tuh berpikiran bahwa mereka tuh mampu mengandalkan Tuhan di segala hidupnya, sedangkan yang kaya di Jerman itu kayak lebih mementingkan kebahagiaan kelompok. Misalnya jadi di Jerman itu kayak ngasih sedekah kepada yang membutuhkan, seperti makanan kepada orang-orang yang kurang mampu. Jadi mereka tuh jadi kayak lebih bahagia hidupnya. Dan menurut agama saya, jadi agama dan kebahagiaan itu bisa berpengaruh positif. Jadi misal agama tuh punya peraturannya masing-masing, seperti kita membatasi berbicara kasar, membatasi perilaku kita. Jadi hal-hal itulah yang membuat kita bahagia. Coba kita ikutin zona yang telah Tuhan berikan, terus kita punya zona nyaman kita sendiri, itu kita nggak akan bisa bahagia. Tapi kalau mindset kita itu lebih ke religiusitas, kita jadi kayak beramat lah, lebih mentingin faktor duniawi. Kemudian menurut agama saya, dalam hubungan positif antara agama dan kebahagiaan, menurut Mazmur 119 ayat 2 berbunyi, demikianlah yang berbahagialah orang yang memegang peringatnya, mencari dia dengan segenap hati. Jadi kita ingin bahagia, kita tuh harus cari kerajaan surga dulu, jadi kerajaan Allah. Maka kita tuh akan
bahagia. Dan di dalam Alkitab kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu, seperti kita beribadah yang baik, kita mengasihi satu sama lain, tidak merendahkan orang lain, dan kita ikut apa yang Tuhan mau. Pasti kita akan hidup dan merasa hidup kita tuh lebih tenang, lebih bahagia. Sekian dari saya, terima kasih.